Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Apa kabar? Harapan kita semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ahmad Husain. Pada pertemuan yang ketiga ini akan membahas tentang audit eksternal. Pertanyaan yang cukup mendasar adalah kenapa di dalam manajemen strategis itu harus membahas audit eksternal? Jawabannya adalah karena perusahaan itu didirikan di dalam sebuah lingkungan. Jika lingkungan ini bergerak terus dan pergerakan itu sangat dinamis, maka perusahaan pun juga harus mengikuti sesuai dengan pergerakan dari lingkungan itu sendiri. Perusahaan itu bergerak tetapi kalah cepat dengan pergerakan lingkungan, maka dapat dipastikan dalam jangka waktu yang tidak lama akan gulung tikar. Apalagi kalau perusahaan itu tidak mau bergerak, maka dapat dipastikan saat itu pula perusahaan akan bangkrut. Nah, oleh sebab itu sekali lagi audit eksternal itu memegang peranan yang sangat penting karena memang kondisi lingkungan yang selalu bergerak setiap saat dan pergerakannya sangat cepat. Nah, pergerakan lingkungan itu menjadikan perusahaan yang mengikutinya, perubahan-perubahannya itu ada yang bisa terdeteksi, ada yang tidak bisa terdeteksi. Yang bisa terdeteksi itu saja ada dua hal. Yang pertama adalah bisa dikendalikan oleh perusahaan perubahannya, ada yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, hal-hal atau faktor-faktor yang pergerakannya tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan itu dinamakan atau itu yang nanti akan menjadi wilayah audit eksternal. Oleh sebab itu dikatakan pertanyaan yang sangat mendasar adalah apa audit eksternal? Audit eksternal adalah identifikasi dan evaluasi tren dan kejadian yang berada di luar kendali perusahaan. Nah, yang berada di luar kendali perusahaan ini harus dinilai, harus diaudit. Kalau sampai tidak, maka perusahaan akan ketinggalan. Contohnya apa? Contohnya misalkan meningkatnya persaingan di luar negeri. Nah, ini kalau perusahaan tidak bisa mengikuti, jelas perusahaan akan kalah bersaing. Yang kedua, pergeseran populasi misalnya. Dan semakin meningkatnya persentase masyarakat berusia tua. Ini juga harus bisa dideteksi, harus bisa dicermati, harus bisa difahami oleh perusahaan. Karena kalau tidak, perusahaan nanti kalah bersaing. Misalkan masyarakat di negara maju itu kelahirannya adalah cukup sedikit, bahkan dikatakan sedikit sekali, tetapi usianya itu tua-tua, jadi sampai tua itu masih sehat terus. Nah, ini harus bisa difahami, akan berbeda dengan masyarakat pada negara berkembang termasuk Indonesia, itu akan berbeda. Nah, hal-hal semacam ini harus bisa dicermati oleh perusahaan. Yang ketiga, ketakutan konsumen.
untuk bepergian dan fluktuasi pasar saham. Satu contoh ketakutan konsumen untuk bepergian, misalkan saat ini pandemi, ini perusahaan harus bisa mensiasati, jadi tidak seperti pada waktu yang belum atau waktu-waktu normal yang pandemi itu belum ada, di mana konsumen senang berekreasi, senang bepergian. Nah, kalau sekarang perusahaan tidak bisa mensiasati, dipastikan volume atau omset penjualannya akan menurun drastis hingga pada satu ketika akan mengakibatkan kerugian. Inilah pentingnya dari audit eksternal. Nah, apa toh audit eksternal itu? Tugasnya itu apa? Tugasnya adalah mengungkapkan peluang dan ancaman utama yang dihadapi perusahaan sehingga manajer dan jajarannya dapat merumuskan strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari dampak dari ancaman. Jadi dengan adanya audit eksternal, maka peluang-peluang itu bisa didaftar dan ancaman-ancaman pun juga bisa didaftar sehingga nanti bisa diformulasikan, bisa dirumuskan. Dengan begitu nanti dibuat sebuah daftar, kemudian nanti ada skala prioritas. Dengan begitu perusahaan akan bisa mengantisipasi peluang dan ancaman itu. Tujuannya apa audit eksternal? Tujuannya adalah untuk mengembangkan daftar yang terbatas tentang peluang yang dapat memberi manfaat dan ancaman yang harus dihindari. Peluang itu banyak hal, antara lain yaitu mendapatkan keuntungan, dan ancaman itu juga banyak hal, antara lain yaitu mendatangkan kerugian. Jadi kalau ada peluang untuk mendapatkan keuntungan, jika peluang tidak bisa ditangkap, maka keuntungan itu akan berlalu saja. Perusahaan ya tidak akan mendapat keuntungan, tetapi justru sebaliknya boleh jadi nanti mendatangkan kerugian yang besar. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat diperlukan audit eksternal. Jadi kalau ada peluang, maka peluang itu harus bisa dioptimalkan. Kalau untung itu harus bisa ditangkap dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau ada kerugian, bagaimana perusahaan bisa menderita kerugian seminimal mungkin? Kalau bisa dihindari, tetapi kalau memang harus diterima kerugian itu, jangan sampai kerugian itu kerugian yang berdampak besar bagi perusahaan. Nah, hal-hal yang perlu kita cermati di dalam kekuatan eksternal sebagai kunci ya. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Jadi kekuatan ekonomi dalam sebuah bisnis menjadi faktor yang paling pertama. Kemudian yang kedua tentu kekuatan sosial, kekuatan budaya, demografi, dan kekuatan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kekuatan politik, pemerintah, dan kekuatan hukum dalam sebuah negara. Kemudian yang keempat, kekuatan teknologi, apalagi pada dunia sekarang ini teknologi berkembang cepat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kekuatan kompetitif. Bagaimana supaya perusahaan itu bisa memenangkan di dalam berkompetisi. Inilah kekuatan kunci dalam audit eksternal yang harus dicermati, kemudian harus dianalisis benar-benar.
Pertanyaannya sekarang, mengapa 5 hal di atas menjadi kekuatan kunci bagi audit eksternal? Yang pertama, didasarkan karena perubahan dalam kekuatan eksternal dipastikan mengakibatkan perubahan di dalam permintaan konsumen untuk barang industri dan konsumsi jasa. Kemudian yang kedua, kekuatan eksternal bisa mempengaruhi tipe produk yang dikembangkan, karakteristik dari strategi segmentasi pasar dan positioning, tipe jasa yang ditawarkan, dan pilihan bisnis yang ingin diakuisisi atau dijual. Kemudian yang terakhir, kekuatan eksternal secara langsung mempengaruhi pemasok dan distribusi. Jadi ini yang menjadi alasan dari 5 kekuatan kunci dalam audit eksternal. Sekarang kita bahas kekuatan ekonomi yang pertama. Faktor ekonomi itu memiliki pengaruh langsung terhadap potensi strategi. Nah, alasannya bagaimana? Ini misalkan, contoh-contohnya, ketika suku bunga meningkat, maka dana yang dibutuhkan untuk ekspansi modal menjadi lebih mahal. Bahkan boleh jadi tidak tersedia. Karena apa? Karena membutuhkan biaya yang besar kalau sampai suku bunga ini meningkat. Contoh yang kedua, ketika suku bunga naik, pendapatan yang dapat dibelanjakan maupun permintaan terhadap barang dipastikan menurun. Pasti menurun. Kemudian yang ketiga, ketika harga saham meningkat, maka ketertarikan atas saham sebagai sumber modal untuk pengembangan pasar dipastikan meningkat pula. Yang keempat contohnya adalah ketika pasar meningkat, kekayaan konsumen dan bisnis bertambah. Ini adalah contoh dalam kekuatan ekonomi. Kemudian yang kedua, kekuatan sosial, kekuatan budaya, dan kekuatan lingkungan. Perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan demokrasi, perubahan demografi, dan lingkungan menjadi atau memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hampir semua produk. Mempunyai pengaruh besar pada jasa, memiliki pengaruh besar terhadap pasar, begitu juga dengan terhadap pelanggan. Yang kedua, organisasi kecil, besar, berorientasi pada laba dan nirlaba dalam semua industri telah dikejutkan dan ditantang untuk peluang dan ancaman yang berasal dari perubahan variabel sosial, budaya, demokrasi, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum dalam suatu negara. Pemerintah asing adalah pembuat peraturan utama, diregulator, pemberi subsidi, pemilik, dan pelanggan organisasi. Kemudian faktor politik, pemerintah dan hukum, oleh karenanya dapat menjadi peluang atau ancaman untuk perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Karena inilah dinamakan perubahan-perubahan yang ada dalam lingkungan tetapi tidak bisa dikendalikan oleh
perusahaan. Untuk perusahaan dan industri baru yang bergantung pada kontrak pemerintah atau subsidi, ramalan politik dapat menjadi bagian yang paling penting dalam audit eksternal. Kemudian perubahan dalam undang-undang paten, perubahan anti monopoli, tarif pajak, dan aktivitas lobi dapat mempengaruhi perusahaan secara signifikan, secara kuat. Nah, ini adalah kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Kemudian yang keempat, kekuatan teknologi. Seperti sekarang ini, internet berperan sebagai mesin ekonomi nasional. Kalau kita melihat misalkan UMKM, ini adalah sesuatu contoh yang sangat real, sangat nyata. Jadi internet punya peran sekali, bahkan global yang mendorong produktivitas. Suatu faktor penting dalam kemampuan suatu negara dalam meningkatkan standar hidup. Sehingga bisa menghemat berbagai macam sumber daya dengan adanya globalisasi dan kita menggunakan internet, media-media yang lain. Ini oleh sebab itu sekali lagi bahwa kekuatan teknologi itu merupakan kekuatan inti. Nah, kalau di kita pemerintah menggenjot ini ya UMKM dalam rangka bisa bersaing dalam pasar internasional. Nah, ini salah satunya bagaimana supaya bisa bersaing, maka kekuatan teknologi menjadi prioritas untuk diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah kekuatan kompetitif, kekuatan di dalam bersaing. Nah, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang pesaing merupakan hal yang penting untuk keberhasilan formulasi strategi. Identifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak perusahaan memiliki divisi yang berkompetisi dalam industri yang berbeda. Oleh sebab itu, informasi itu sangat penting sekali supaya dengan informasi yang lengkap akan didapatkan sebuah data yang lengkap pula, yang komplit. Dengan begitu bisa disusun sebuah strategi yang nanti akan menjadikan sebuah kekuatan kompetitif. Sekarang prosesnya bagaimana di dalam melakukan audit internal. Prosesnya adalah melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan agar dapat mengarahkan komitmen dan pemahaman yang sama dalam proses manajemen strategis. Jadi semua sumber daya internal, karyawan dan manajer harus bekerja sama untuk melaksanakan dengan draft langkah yang sama pula, melaksanakan hal-hal yang ada dalam perusahaan supaya bisa maksimal bekerja, supaya bisa maksimal untuk memberikan penilaian eksternal. Dengan begitu nanti akan mendapatkan sebuah data sekali lagi yang lengkap, yang nanti bisa dijadikan kekuatan baik di dalam kekuatan berkompetisi maupun kekuatan dalam hal yang lain. Jadi komitmen pada semua pihak yang ada dalam suatu perusahaan merupakan jurus kunci bagi perusahaan untuk
menjadikan audit eksternal ini bisa efektif dan efisien. Kemudian prosesnya bagaimana itu ya? Kita lanjutkan. Yang pertama, kalau sudah kita mengumpulkan manajer karyawan mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai komitmen yang sama, maka kita akan bisa bekerja satu, mengumpulkan intelijen kompetitif, intelijen yang mampu bersaing dan informasi mengenai berbagai tren ekonomi. Jadi ini penting sekali. Kalau sampai kita tidak bisa mengumpulkan intelijen yang kompetitif, boleh jadi tren ekonomi yang bergerak di dalam sebuah lingkungan ini tidak bisa kita kenali. Kemudian juga tentang sosial, tentang budaya, tentang demografi, tentang lingkungan, tentang politik, tentang pemerintahan, tentang hukum dan teknologi. Ini semua bisa kita raih, kita dapatkan data-datanya melalui intelijen yang kompetitif. Yang kedua, semua orang dapat diminta untuk memantau, untuk memonitoring beragam sumber informasi seperti yang kita kenal yaitu jurnal, media-media yang lain, misalkan majalah dan media massa yang lain. Ini semua orang yang ada dalam perusahaan, atau bahkan kita bisa meminta pada para stakeholder yang ada. Kemudian yang ketiga, setelah semuanya terkumpul, kemudian dilakukan penyesuaian dan evaluasi melalui rapat-rapat untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Jadi kalau data-data itu sudah diperoleh oleh intelijen kompetitif, maka semuanya itu bisa kita sesuaikan, kita evaluir. Cara mengevaluasinya adalah melalui rapat bersama untuk menentukan peluang yang muncul itu kira-kira apa saja. Kemudian ancaman-ancamannya apa saja yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, yang terakhir ini adalah penting sekali. Kalau sudah didaftar peluang itu muncul 5 poin misalkan, ancaman muncul 5 poin pula, maka dilakukan pemeringkatan skala prioritas. Ya, jadi harus dinomori. Jadi skala prioritasnya itu yang mana? Idealnya memang semua peluang, semua ancaman itu harus dikerjakan semuanya. Tetapi karena keterbatasan sumber daya, umumnya perusahaan tidak mungkin bisa melaksanakan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, maka perlu didata memakai skala prioritas mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Kemudian ini yang terakhir, karena kita memang terbatas waktunya, maka saya akhiri di dalam pertemuan yang ketiga ini. Insya Allah pada pertemuan yang keempat nanti akan kita lanjutkan. Demikian, sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.